saya kira tidak semua perempuan tuh bisa mengikutinya. Saya kira. Saya katakan mengapa tidak semua mengikuti, karena memang ya namanya sebuah perubahan itu kan membutuhkan elemen-elemen lain yang mendukung seseorang untuk bisa mengikuti. Sebagai contoh, ketika kita berusaha mengikuti perkembangan digital, maka kita pun harus memiliki media-media digital tersebut. Betul nih. Ya. Tapi oke lah, kita harus menghadapi. Kita harus struggle, kita harus strong menghadapi. Karena apa, Ninzila? Perempuan itu memiliki pesona. Hai happy people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ninzila, ngobrol asik seru bareng Ninzila. Bagaimana nih kabarnya happy people yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya. Nah, di episode kali ini Ninzila punya bintang tamu yang sangat cantik. Auranya sudah terpancarkan gitu ya, kecantikannya juga keanggunannya. Langsung saja kita nggak perlu lama-lama, kita sapa beliau. Assalamualaikum Neng Lia. Waalaikumsalam Ninzila. Aduh, Masya Allah. Saya jadi minder nih kalau tamunya cantik begini nih ya Neng Lia ya. Tapi gini juga sih, kalau emang Ninzila merasa minder, sebetulnya saya juga merasa gimana ya, tertegun, terkejut dan sebagainya. Karena saya pikir yang namanya renyah itu hanyalah kerupuk. Ternyata suaranya Ninzila pun merenyah minta ampun. Awal-awal udah dipuji nih sama Neng Lia ya, luar biasa sekali. Neng Lia dengan nama lengkap Dr. Lia Istifhama. Wah, luar biasa sekali. Kalau udah dokter itu biasanya jenjangnya udah nggak S1 lagi, S2, S3, S4, S5 gitu ya Neng ya. Berbagai S gitu ya. Berbagai S ya Neng Lia. Neng Lia gimana kabarnya Neng Lia? Baik, alhamdulillah. Tadi sebetulnya sehat, waktu kita mau kesini kita melewatin, aduh ini cuaca hari Minggu siangnya ini kerasa banget siangnya ya kan. Cuman ternyata siang pada hari ini langsung terasa manis begitu. Masya Allah gitu ya, luar biasa. Aduh, ini sampai tim yang di sini ya ngelihat saya dipuji tuh langsung ketawanya. Udah banyak sepakat sama aku. Aja tuh di kolom komentar pasti ya bener ya. Siap, Neng Lia. Baik. Nah, Neng Lia beberapa waktu lalu saya sempat kenal sama Neng Lia ini karena merupakan salah satu aktivis di berbagai organisasi nih Neng Lia. Kalau boleh tahu Neng Lia share dong kesibukannya Neng Lia, karena setahu saya Neng Lia ini kan ketua HKTI gitu ya. Mungkin ada yang kesibukan yang lain. Boleh di-share ke happy people yang di rumah nih Neng Lia kesibukannya. Oke, jadi untuk para happy people, bolehlah ya kita memiliki nama istilah happy people, asalkan jangan jadi hati kita yang purple alias tadi yang ungu. Nggak boleh karena ungu itu kan kelabu ya kan. Kita harus happy terus. Jadi ada beberapa hal nih Ninzila yang mau saya bagi kepada para happy people atau para sahabat-sahabat di luar sana. Kita memang memiliki aktivitas sebagai aktivis tentunya. Tapi walaupun begitu, saya juga seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki anak. Saya di rumah juga mungkin sama dengan ibu yang lain. Ya mohon maaf ya, kita orang Surabaya. Kita punya istilah namanya umbah-umbah. Ya kan? Masih ada pekerjaan rumah tangga yang sama kok kayak ibu-ibu yang lainnya. Iya betul sekali. Dan di situ memang membuat kita semakin nyaman. Bener-bener yang ketika kita melakukan aktivitas rumah tangga, kita kerasa banget. Kita ternyata sama ya dengan ibu-ibu yang lain ya. Dan kerennya lagi Ninzila yang saya rasakan sebagai seorang perempuan, kadang nih ya aku sama mesin cuci kita ini rendam baju. Di saat yang sama kita punya handphone, kita loudspeaker, kita lagi rapat Zoom dengan para pengurus di perempuan tani HKTI maupun organisasi yang lain. Ya kan, itu lagi Zoom. Kemudian nanti di agak jauh lagi aku mungkin ada laptop. Untuk apa Mbak laptop? Namanya kan kita lagi rapat Zoom misalnya. Ketika nanti ada suatu pertanyaan yang harus kita keep, kita bisa langsung ketik tuh di laptopnya. Dan pada tempat yang sama juga ada sebuah kompor di mana kita pun bisa menyalakan air ya kan. Mungkin namanya anak ya kan pengen dibuatin ya kan mie instan atau apa gitu. Jadi semuanya jalan, itu keren banget. Wow, luar biasa sekali ya Neng Lia ya. Dan nggak salah
ibu-ibu mungkin ya sekarang yang lagi nonton Happy People di rumah, bahwa perempuan itu secara tidak langsung kayak multitasking gitu ya, bisa semuanya melakukan banyak hal dalam satu waktu. Kayaknya ini nggak dimiliki sama bapak-bapak yang di rumah deh ya, Neng Lia ya. Kalau disuruh yang namanya ngerebus air aja, kadang-kadang ya udah diem nungguin ngerebus air. Sekali. Bener nggak Neng Lia? Sebentar, saya kok jadi betul sekali kayak begitu semangat ya. Maaf ya, yang merasa tolong jangan merasa ya. Iya, saya pastinya sih nggak semua bapak-bapak di rumah. Mungkin suami saya aja kali ya. Sebentar ya, ini Jadi curhat. Oke. semoga nggak baper ya. Iya, semoga nggak baper Bapak Ibu yang bapak-bapak di rumah, pasti semuanya adalah laki-laki hebat ya. Pada saatnya. Oke, nah kita lanjutkan nih Neng Lia. Neng Lia tadi udah cerita banyak kan, apa itu namanya, bisa cuci baju, terus sambil rapat pakai HP, ada Iya, lagi betul. nyalain laptopnya gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata ibu rumah tangga pun nggak kalah main gadgetnya nih sama Iya, anak-anak betul zaman sekali. muda sekarang ini nih Neng Lia. Berarti Iya. ibu rumah tangga, bahwa ibu-ibu rumah tangga, perempuan-perempuan yang lainnya pun kayaknya juga semakin akrab dengan teknologi Iya, yang betul. paling baru ya Neng Lia Iya. ya. Nah, boleh nggak sih kalau Neng Lia sharing ke teman-teman Happy People yang ada di rumah, sekarang ini kesibukannya Neng Lia menggunakan media digital, mungkin media sosial dan lain sebagainya, ini apa nih Neng Lia? Oke. Jadi satu hal yang paling penting, Neng Zila, sebetulnya saya itu tergolong orang yang konservatif. Dalam artian, gitu. sebetulnya ada jiwa-jiwa kuno dalam diri saya. Ada jiwa idealisme yang sangat tinggi, ada jiwa-jiwa yang mungkin sometimes ya, saya kadang menolak ini. Aduh, kok gini sih? Digital ini berkembang begitu sangat revolusioner gitu loh. Kenapa saya menolak? Karena kadangkala saya tuh memikirkannya untuk anak-anak. Apakah anak-anak bisa mengikuti gitu? Kadang saya agak kemana-mana pikiran, dalam artian kalau anak kita mungkin memiliki gadget maupun alat digital lain yang memadai, tapi untuk anak-anak lain di luar sana yang tidak memiliki hal itu, bagaimana mereka bisa mengikuti? Tapi ya sudah, ini sudah perkembangan zaman ya kan. Kemudian yang kedua, saya pun semakin memperdalam dan menginternalisasi diri saya sendiri tentang apa yang menjadi kaidah Islam, bahwasannya solihun likulli zaman wal makan ya kan. Bagaimana kita pun harus mengikuti atau beradaptasi dengan zaman dan tempat. Ya sudah, kita mengikuti. Dan itu pun yang kemudian akhirnya saya terbungkus kepada poin ketiga, itu bagaimana digital ini benar-benar kita tangkap, tapi kita harus bijak. Ya kan? Baik. Nah, sebagai contoh, ketika sekarang semuanya by digital, saya melihat bahwasanya semua semakin open, begitu banyak kemudahan, termasuk diantaranya adalah memang kemudahan kita melakukan sebuah framing, sebuah branding gitu. Nah, ini mungkin salah satu kesempatan saya untuk membuat sebuah framing. Bukan berarti saya mencoba menyampaikan bahwasanya penting banget kita menjadi seseorang yang selalu mengaktualisasikan diri kita. Ataupun bagaimana kita menjadi orang yang selalu mengaku-aku, bukan. Tapi bagaimana di sini digital itu menjadi sebuah wadah, kita bisa menunjukkan memang kita mampu pada suatu fase. Di situ sebagai contoh, dengan adanya kemajuan informasi, kemajuan keterbukaan ya semuanya ya. Saya bisa menyampaikan berita, saya bisa menyampaikan pendapat saya di dunia online, media-media online. Di situ kemudian saya mendapatkan poin yang keempat. Saya mendapatkan sebuah perasaan bahwasanya confidence level kita naik. Ternyata ada dampak positif atau benefit lain di digital ini, yaitu kita memiliki confidence levelnya naik. Dan yang terakhir adalah, disitulah saya bermuara pada satu kata, kita siap melawan usia. Wah bener nih Neng Lia, setuju banget ya. Kita siap melawan usia, karena kalau di media sosial atau menggunakan digital yang terkini gitu ya, kita kayak ngerasa ikut muda ya Neng Lia. Iya, betul sekali. Bener banget. Wah, sepertinya obrolan kita udah semakin panas nih ya Neng Lia panas ya. Udah mulai agak mendalam gitu ya. Saya masih merasa manis tuh lihat Mbak Zila. Gitu ya. Masya Allah, Neng Lia bisa aja. Nah, Neng Lia, karena kita udah mau masuk segmen kedua nih, kita break dulu sebentar. Sambil Happy People yang ada di rumah akan menyaksikan beberapa yang mau lewat ini. Dan monggo Neng Lia,
silakan diminum. Ini ada hidangan, ini ada produk baru nih dari Wong NU, namanya Wong NU Coffee. Kebetulan saya dapatnya yang Arabica Magic nih. Kalau Neng Lia dapat yang apa nih? Robusta. Robusta ya. Jadi kalau Wong NU ini mah sudah terkenal banget. Sudah terkenal banget, bener Neng Lia, bener banget. Monggo, Neng Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, kopinya ini gimana ya? Istilahnya itu bener-bener kan saya tanpa gula ya. Iya. Memang sih dia ada pahitnya, tapi dia juga ada legitnya. Wow. Itu menunjukkan bahwasanya kehidupan kita walaupun hidup kita pahit, tapi tinggal pada saat yang sama kita pun merasakan betapa legitnya hidup kita. Wah, luar biasa. Wong NU Coffee. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edic. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Kembali lagi di podcast Neng Zila. Ngobrol asik, seru bareng Neng Zila. Masih di studio GM Wedding Service dan juga ditemani teman setia kita yaitu Wong NU Coffee dan juga bintang tamu kita yang cantik, splendid, shining, shimmering ya. Panjang banget ya. Iya. Masih dengan Neng Lia. Iya, Neng Zila. Alhamdulillah yang Neng selalu Lia. manis seperti Aduh, gula. terima kasih banyak loh Neng Lia. Ini saya kalau di sini seneng banget ya bintang tamunya seperti ini, seperti Neng Lia ini gitu ya, sering dipuji gitu. Iya, betul sekali. Nanti pulang-pulang saya helmnya nggak Nggak cukup nih Neng apa-apa, Lia. asalkan hidup kita kan semakin renyah seperti suaranya Neng Zila. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih loh Neng Lia. Baik, nah Neng Lia kita lanjutkan obrolan kita ya. Neng Lia, saya tadi dengar ceritanya profilnya Neng Lia kan merupakan salah satu perempuan, aktivis perempuan malah ya, yang apa itu namanya ada di berbagai bidang organisasi, kemudian juga ibu rumah tangga juga. Jadi banyak sekali nih aktivitasnya Neng Lia gitu ya. Nah, kalau dengan adanya revolusi digital sekarang nih Neng Lia ya, kira-kira membawa perubahan apa sih Neng Lia pada perempuan-perempuan lain seperti Neng Lia ini nih yang aktivis juga, kemudian ibu rumah tangga juga gini. Kira-kira ada perubahan apa nih Neng Lia? Iya, jadi memang yang namanya perkembangan secara revolusioner ya kan selama 2 tahun terakhir ini ya. Saya kira tidak semua perempuan tuh bisa mengikutinya. Saya kira. Saya katakan mengapa tidak semua mengikuti karena memang ya namanya sebuah perubahan itu kan membutuhkan elemen-elemen lain yang mendukung seseorang untuk bisa mengikuti. Sebagai contoh, ketika kita berusaha mengikuti perkembangan digital, maka kita pun harus memiliki media-media digital tersebut. Betul Neng. Tapi oke lah, kita harus menghadapi. Kita harus struggle, kita harus strong menghadapi. Karena apa, Neng Zila? Perempuan itu memiliki pesona. Pesona apa nih? Strong ada. Jadi gini, pesona adalah bagaimana perempuan itu memiliki karakter yang peduli, karakter yang strong dan naluri keibuan. Wow. Iya. Maka perempuan pun harus peduli terhadap anak-anaknya. Bagaimana seorang ibu pun harus bisa mengikuti perkembangan digital dengan harapan dia pun bisa menjadi polisi yang baik untuk anak-anaknya. Dia bisa menjadi guru yang baik, yang bisa mengerti lah apapun yang dihadapi anak-anak. Kalau orang tua tidak tahu segala macam platform sosial media, bagaimana anak-anak bisa menganggap ibunya adalah sahabatnya. Jadi iya ibunya sih, pun harus tahu. Iya. Saya kira sangat simpel sekali ya. Contoh kayak saya nih. Anak saya punya akun TikTok. Sebetulnya saya yang seorang memiliki karakter yang kuno ya kan tadi yang saya katakan saya ini konservatif loh. Saya pertama menolak, aduh kok kamu bikin TikTok? Iya, kayak gimana gitu ya Neng awalnya kan pusing. pasti. Tapi oke lah mau gimana lagi. Toh saya lihat juga anak-anak saya masih fan-fan aja. Malah dia kadang sukanya lihat konten-konten Islam dan sebagainya. Dan kalau dia menyampaikan, "Mah, aku sudah posting," misal dia posting humor apa gitu. Nanti aku akan berusaha komen di situ. Aku puji-puji dia, aku akan like-like dia. Jadi secara simpel kan kita bisa menunjukkan peduli pada anak-anak kita. Kemudian karakter yang strong adalah bagaimana perkembangan digital ini mendorong kita memiliki karakter yang resiliensi. Dalam artian kita memang harus selalu bertahan di tengah segala macam situasi sulit seperti pandemi dan sebagainya. Bener nih. Iya, jadi sebagai contoh kalau saya sendiri nih Neng Zila, saya lihat
digital ini akan memudahkan saya berinteraksi dengan teman-teman saya di berbagai tempat. Oke, platform sosial media. Oke, di situ pun otomatis saya gunakan ya kan untuk akun sosmednya. Kemudian digital pun menaikkan confidence level saya, dalam artian saya bisa berbicara kepada publik. Sebagai contoh, ketika kita melihat ada kes-kes pelecehan seksual yang mana maaf ya, mungkin tidak semua orang menjelaskan bahwasanya betapa dampak pelecehan seksual itu sangat merugikan anak-anak dari segi ekonomi, kan orang kan hanya bilang traumatisnya aja, tapi ekonominya pasti berpengaruh loh. Oke, benar sih nih. Ya, kemudian keluarganya bagaimana dan sebagainya, itu kemudian itu sarana kita untuk menyampaikan kepada publik. Di sini akhirnya saya pun bermuara pada sebuah kesimpulan bagaimana sebuah perkembangan digital sebetulnya sangat bisa mendukung kita untuk menebarkan kebaikan. Oke, gitu ya Neng Lia ya. Wah, luar biasa sekali. Bukan berarti kita sok bijak loh ya, Neng. Iya benar Neng Lia. Tapi kan kita juga mencoba introspeksi diri ya, Neng Lia ya. Kita selama ini menggunakan media sosial itu udah bijak belum? Apalagi kita nih perempuan gitu ya. Kita adalah sosok ibu bagi anak-anak kita dan bisa jadi sosok ibu bagi anak-anak orang lain nih, Neng Lia. Nah, ngomong-ngomong tentang fenomena bijak dalam menggunakan teknologi atau media sosial atau revolusi digital sekarang ini nih Neng Lia. Nah, saya melihat banyak banget nih Neng Lia di beberapa media sosial, Facebook, TikTok, YouTube gitu ya, Instagram gitu. Banyak ibu-ibu nih yang pengen eksis gitu, Neng Lia. Sebenarnya pengen eksis itu nggak ada salahnya ya, Neng Lia. Cuman kadang-kadang nih eksisnya ini bisa membawa bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Seperti contohnya mungkin ada ibu-ibu yang waktu itu di jembatan Suramadu joget-joget gitu ya, Neng Lia. Padahal kan kalau di Suramadu itu udah nggak boleh kan berhenti gitu kan ya, karena membahayakan pengguna jalan lainnya. Atau mungkin ibu-ibu yang joget-joget gitu kan di tempat yang tidak semestinya juga gitu, karena memang tadi pengen eksis gitu. Nah, gimana nih Neng Lia, mungkin ada tanggapan dan juga pesan-pesan nih terhadap ibu-ibu, kan kita sesama perempuan ya Neng Lia ya, yang mungkin belum bijak nih memanfaatkan teknologi. Siap. Jadi Ning Zila, kita pun memang tidak akan pernah bisa menjudge orang ya, menjustifikasi dalam artian kamu salah, aku benar dan sebagainya. Karena semua orang pasti memiliki pertimbangan. Yang pertama itu. Yang kedua, kita memang hidup di suatu era, harus diakui apa yang viral itu akan menjadikan seseorang itu akan cepat dikenal. Dan apa yang viral, seseorang pun dia bisa lebih confident levelnya lebih tinggi. Sebagai contoh saya sendiri nih. Saya itu kan kadang sering ya menulis apa gitu di berita online misalnya. Dan saya pun melihat sedemikian banyaknya saya menulis, mungkin tidak seviral orang-orang lain yang membuat suatu hal mungkin perilaku yang satu aja mereka sudah langsung melejit. Kalau kitanya kan mesti lempeng gitu aja. Mungkin alangkah lebih lebih tepat sasaran kalau saya membuat sesuatu hal yang sangat viral, kemudian begitu setelah viral baru kitanya tampil sebagai pribadi yang baik dan sebagainya, orang akan membaca, kan orang sudah kepo sama kita. Cuman saya pun berpikir bahwasanya apakah harus seperti itu? Kenapa? Karena ketahuilah para ibu-ibu, para anak-anak juga anak-anak muda lainnya. Oke, kamu mungkin dengan viral misalnya ya, maaf itu kan tadi joget-joget ya, mungkin misalnya gitu nih. Ataupun yang lain-lain misalnya kamu menunjukkan yang inilah dengan tidak sopannya lah ya, mungkin dengan tidak sopan. Kemudian setelah itu kamu pengen menampilkan diri yang sangat sopan, akhirnya orang itu akan menjadi, wih sudah insaf ya, sekarang sudah berhijab, sekarang mungkin kamu akan cepet dalam artian tuh cepet diterima dan dipuji-puji lagi, habis kamu dihujat kamu dipuji. Memang itu salah satu trik yang bisa digunakan, tapi apakah harus seperti itu triknya? Sedangkan saya kira banyak sekali orang-orang yang terjebak dengan keinginan ingin viral, tapi begitu dia sudah tidak viral lagi, dia mau apa? Nah, benar. Dia mau apa? Apakah dia bisa mempertahankan dirinya dalam artian
apa ya istilahnya popularitasnya itu, gitu. Iya, popularitasnya dalam artian apa ya? Power syndrome ya, dari Iya, power bisa syndrome, jadi popularity power syndrome. syndrome maupun yang lain-lain, apakah kamu bisa kayak gitu. Jadi mendingan better kalau kita para ibu-ibu udahlah ikutin aja, nggak usah sok-sok ingin viral, udah. Iya, Jangan iya. bebannya tinggi kali. Hidup ini sudah banyak beban, jangan Betul. membebani diri sendiri dengan hanya ingin menjadikan dirimu viral. Apa sih Oke. manfaatnya apa? Memang benar kita bisa menjadikan digital ini menjadi kesempatan kita melawan usia, dalam artian kita tetap bisa berkarya, Ya. kita bisa mengikuti perkembangan Betul. anak-anak, kita bisa menjadi apa ya, lebih mudah. Iya, mungkin. lebih mudah lagi ya, karena Lebih mudah mengikuti lagi. teknologi gitu kan ya. Iya, Neng betul Lia, sekali. ya. Cuman yang terakhir pesan saya, apapun itu janganlah lepas karaktermu. Kalau memang karaktermu itu hanya sekedar mengikuti perkembangan digital sebagai kesempatan kamu kenal dengan teman-teman SD, SMP, SMA, ya udahlah, Iya. ikutin ini aja lah, apa ikhlasin aja, nggak usah ambil yang muluk-muluk. Kenapa? Karena hidup ini harus dijalani dengan bahagia. Nah, Neng Lia, akhirnya saya jadi mikir gini, kira-kira apakah ibu-ibu tadi atau mungkin kita perempuan yang Iya. mungkin bukan menyalahgunakan sih, misalnya kayak ingin viral gitu ya, apakah itu juga salah satu bentuk menurut Neng Lia bahwa sebenarnya perempuan ini masih gagap teknologi gitu, jadi kayak cuman tahu tapi nggak paham-paham amat cara menggunakannya, kira-kira kayak gitu nggak sih Neng Lia, atau mungkin ada faktor yang lain ya? Kalau saya sih lebih cenderung faktor yang lain. Memang Oke. dia ingin banget menunjukkan, ini loh aku. Berarti Kayak gitu. bukan karena gagap teknologi, karena memang pengen viralnya Iya. tadi. Dan ini memang yang saya rasakan ya, Ning Zila, di organisasi kadangkala kita bertemu dengan orang-orang yang ingin menunjukkan, aku di organisasi, aku lo mampu. Ning nih kita rapat yuk organisasi. yuk. Gitu. Aku terus kita gini-gini tuh kita tunjukin jam kita lah, apalah kita Oke. tunjukin. Ngapa yang kamu gini Pamer kayak gitu iya, ya, kita Ning ya? pamer. Bener sih, bener. Kemudian- Biasanya juga gitu ya, Ning, Iya, banyak kemudian, banget. Ning kita bikin arisan yuk. Kayak gitu. Oke. Ternyata arisan pun ujung-ujungnya ya maaf ya, mungkin cuma untuk makan-makan. Nggak salah loh ya, saya Nggak tidak salah. menyalahkan siapapun. Betul. Cuman boleh, itu semuanya boleh. Hanya saja sekali lagi jangan memaksakan. Udah nggak usah dipaksakan. Oke. Kayak gitu sih. Ngalir aja, biasa Ngalir aja aja. gitu ya. Kalau memang mau bikin arisan, ya udah ayo kita arisan kumpul-kumpul gitu ya. Iya, saya pun di organisasi pun saya pengen teman-teman saya kelihatan cantik semuanya. Tapi bukan berarti cantik itu kamu harus membeli sesuatu yang mahalat, enggak lah, sudah. Bener nih. Nah itu juga kayaknya yang sekarang lagi tren di Instagram itu, kalau katanya Deddy Corbuzier sih Ning, itu bahwa Instagram itu adalah kita ingin menunjukkan versi terbaik diri Oke, kita, betul. tapi itu hanya pencitraan, Betul bukan yang sekali. sebenarnya. Nah, kayaknya Iya. itu ya Ning yang harus Iya, kita betul sekali. edukasi diri kita sendiri Iya. ya Ning ya, dan Iya, betul. perempuan-perempuan mungkin happy people yang ada di rumah gitu. Iya. Oke. Dan itu pun kayak gitu tuh sebetulnya bukan yang saya tuh kayak mulihain orang atau Iya, nuturin, enggak loh juga. ya. Jadi ini pun kadang menjadi perkataan yang self reminder kepada diri saya sendiri, Betul, Ning, bahwasanya betul. jangan sampai kita terjebak kepada istilahnya post truth. Ah. Dalam artian rekayasa yang kita benarkan. Kita pengen nunjukkan kita kaya dan sebagainya, kita mampu iya secara itu. ekonomi. Kita foto di tempat yang wow, ini bagus banget nih, kita Iya, foto kayak gitu pada rumahnya orang misalnya. Ya nggak apa-apa sih, nggak ada yang Oke, salah. nggak Cuma ada yang salah istilahnya, sih. istilahnya jangan sampai tuh jadikan target dalam hidupmu. Kenapa? Karena banyak banget nih target-target yang jelas untuk bisa diambil dan lebih manfaat. Dan tadi kembali kepada organisasi, itu pun salah satu ikhtiar saya nih, Ning Zila, dan saya kira Gimana udah berhasil. Bagaimana saya tuh membangun teman-teman tuh
happy aja berorganisasi. Kamu nggak perlu memakai jam tangan yang apalah, gelang yang apalah. Udahlah, nggak usah, semua juga baik. Kamu pengen kelihatan cantik, ya udahlah, santai aja. Pinjam aja tuh handphonenya teman-teman yang keren tuh kameranya, selfie aja tuh udah cantik. Selesai kan? Jadi ya udah, manfaatkan aja digital, nggak usah yang kitanya jadi boros gitu. Baik, wah luar biasa sekali ya pesan-pesannya Neng Lia untuk happy people yang ada di rumah. Sambil kita minum kopi, kita mau lanjutkan ngobrolnya Neng. Nah, tadi kan juga masih ada hubungannya sama penggunaan media sosial dan lain sebagainya. Nah, ini nih Neng, yang saya sering banget terjadi, mungkin ini sama saya pribadi, bisa juga ini terjadi juga nih sama happy people yang ada di rumah. Jadi biasanya tuh kalau kita ada di grup WA keluarga gitu ya, ataupun tempat WA organisasi kita gitu ya Neng Lia ya. Nah, tiba-tiba tuh ada share-sharean yang tulisannya diteruskan berkali-kali. Ternyata itu adalah salah satu berita yang bisa jadi nggak benar. Kayak misalnya berita habis ini akan, kalau kamu tidak menyebarkan pesan ini dalam 10 hari, kamu akan celaka gitu. Atau kalau gitu apa? Menurut saya itu kan berita hoax yang bisa berhenti gitu ya Neng ya, tidak perlu diikut sebarkan. Nah, pengalaman saya yang paling sering menyebarkan seperti itu adalah perempuan nih Neng. Gimana ya Neng ya, mungkin pesan-pesan terhadap perempuan-perempuan di sana, karena kita kan sama-sama perempuan ya Neng ya. Buat ibu-ibu ataupun teman-teman perempuan yang ada di sana, pesannya apa nih Neng? Biar kita lebih bijak lagi nih, nggak kemakan hoax. Iya, baik. Jadi mengenai hal itu mungkin saya sih lebih condong kepada bijaklah. Dalam artian bijaklah membaca, bijaklah menanggapi, bukan hanya bijaklah mengirim. Kenapa? Bener sih. Iya, karena ya apa ya, namanya orang ya Neng ya, kadang orang kan pengen menunjukkan aku lo tahu berita terbaru. Jadi dia pengen aktualisasi diri sendiri, atau mungkin ya namanya orang lah ya, ada star syndrome lah yang apalah, ingin menunjukkan aku loh lebih tahu, ini belum tahu grupnya nih. Karena ada perasaan tadi ya. Dia pengen menjadi pusat perhatian dan sebagainya, pengen diakui sama teman-teman di grup WA itu. Ya kalau saya sih kayak gitu, tolonglah kitanya, seandainya kita yang lebih bijak dan kitanya melihat, kita jangan sampai langsung menyalahkan. Mungkin kita bisa berjabri kepada dia, kita kasih tahu itu adalah hoax dan sebagainya. Nah, jadi kadangkala bijak itu di semua sisi. Jangan yang kita tuh merasa bijak kemudian kita menyalahkan dalam grup. Neng Zila, itu kan nggak benar, ngapain di-share, aduh gimana sih? Jangan malah kita menyudutkan seorang Neng Zila hanya karena dia salah mengirimkan pesan itu tadi. Nah, kenapa? Dampaknya adalah misalnya Neng Zila ini barusan ngirim hoax nih. Barusan ngirim hoax, barusan tahu handphone, barusan tahu grup WA, siapa tahu kayak gitu. Betul nih Neng, betul. Siapa tahu ya, namanya orang. Kalau kita langsung nyalain dia, nanti dianya langsung takut, kasihan, jangan. Jadi ya udahlah. Cuman memang benar, kita pun harus selalu bisa menyaring. Contoh apa? Kita taunya dari grup WA, ada informasi ini. Nah, di handphone kan juga ada Google. Tanya dong kepada Mbak Google. Mbak Google, ini apa ini? Bener nggak sih? Nah, itu sih salah satu caranya. Betul, saya setuju juga sih Neng Lia ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak bijak-bijak nih, menggunakan HP, terutama kita share-share WA gitu ya Neng Lia. Takutnya apa? Ketika kita juga ikut-ikutan, mungkin sekarang ini zamannya ada phishing atau scamming gitu ya Neng. Kalau ada di link-link yang kita share-share nih Neng Lia, katanya tuh kalau kita klik link itu bakal ngambil data-data kita gitu Neng. Kan bahaya banget ya. Jadi gini, ada satu hal lagi mungkin yang ini penting Neng Zila untuk kita ketahui. Kita itu kan kadang kaum perempuan, kita kan multitasking nih, disebutkan sama Neng Zila tadi. Kita memiliki banyak tuh kerjaan dalam satu rumah satu waktu. Nah, kalau kitanya itu keliru nge-share sesuatu yang itu ternyata hoax, tahukah kita itu nanti akan membebani kita. Misalnya kita habis nge-share berita yang salah, kemudian kita ke dapur, kita ngurusin cucian lah, kita ngurusin kompor lah, dan sebagainya. Begitu kita kembali lagi kepada handphone, kita lihat, banyak banget chat masuk ke kita, berusaha negur kita. Itu kan malah yang membuat kita kan bad mood, bingung, dan sebagainya. Iya sih, akhirnya mempengaruhi segala yang kita kerjakan hari itu. Akhirnya kita lupa matiin kompor lah, akhirnya gosong lah. Nah, jadi intinya apa sih kalau kita mau nge-share, pastikan mood kita lagi bagus,
sehingga oke. kita pun bisa berpikir jernih. Nggak usah cepet-cepet pengen nge-share karena yang ini mumpung apaan sih, kita nggak perlu aja mumpung ngapain gitu loh. Jadi kita yang harus damai kepada waktu kita, yang oh ini kayaknya menarik nih, apa aku share ya. Tapi kalau kita ragu ya udah nanti aja kita skip gitu loh, daripada kitanya pikiran lagi nggak sehat kemudian kita asal ngambil malah beban di hidup kita. Bener banget Neng Lia. Wah, saya setuju banget nih pesan-pesannya Neng Lia kepada sesama perempuan yang ada di luar sana. Semoga bisa bermanfaat dan dipakai ya. Amin. Sama ibu-ibu, sama teman-teman, sesama perempuan. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edict. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Nah, jadi penasaran juga nih sama Neng Lia, kan tadi Neng Lia menyebutkan kalau bener-bener pas senggang nih waktunya kita bisa mikir jadi untuk sharing gitu ya. Jadi penasaran nih sama waktu senggangnya Neng Lia ini, kalau boleh tahu selama ini dipakai untuk apa sih Neng Lia kalau pas lagi senggang? Kan sibuk banget kan ya, setahu saya aktivitasnya di organisasi ini gitu. Nah, kalau pas lagi senggang ngapain nih Neng Lia? Saya sebetulnya melakukan suatu relationship yang sangat intens. Relationship yang sangat intens. Selain dengan keluarga. Oke, dengan apa nih Neng? Dengan laptop saya. Wah, luar biasa. Memang sih laptop itu tidak bisa membantu kita berinteraksi ya. Dia hanya tempat sampah kita mau punya pikiran apa, kita tulis dan sebagainya. Itu merupakan salah satu tempat terindah untuk mengisi waktu senggang kita. Dan memang alhamdulillah di waktu senggang pun saya bisa menuliskan sebuah buku. Wah, luar biasa. Buku saya. Bukunya Neng Lia ya. Oke, bukunya Neng Lia judulnya Berkisah Tentang Hati. Berkisah tentang hati. Cerita dong apa nih? Iya, jadi banyak sekali tuh Neng Zila, di mana saya tuh di waktu senggang, saya kadang punya suatu quotes, suatu kalimat-kalimat yang bagi saya inspiratif untuk diri saya sendiri, itu saya tulis. Akhirnya kemudian kan terkumpul banyak. Dan ini merupakan quotes-quotes yang selama ini saya tulis di waktu senggang-senggang saya, yang saya spam ke laman sosial media atau mungkin saya spam kepada laptop saya aja sih. Itu kemudian saya kumpulkan dalam waktu 1 minggu jadilah sebuah buku. Dalam waktu 1 minggu. 1 minggu. Wow, iya, luar biasa. Bener-bener 1 minggu, bener. Oke, jadi 1 minggu udah jadi buku ini gitu ya, Neng Lia. Luar biasa sekali nih Neng Lia ya. Jadi selain menjadi aktivis perempuan, ternyata Neng Lia ini juga punya diam-diam nih punya hubungan menulis gitu ya dengan laptopnya. Dan jadilah buku ini. Betul buku sekali. Berkisah Tentang Hati. Luar biasa sekali. Ini dibuatnya tahun berapa? Ini kemarin selesainya akhir tahun. Cuman kan memang lama di proses pendaftarannya karena awal tahun kan mungkin banyak antrian ya. Jadi dia baru tercetaknya di pertengahan bulan ini, baru selesai cetak semua. Jadi gini, waktu senggang itu kan kadang pikiran kita tiba-tiba punya kalimat yang dia berusaha berbicara ke hati kita, itu kita tulis. Kenapa? Kalau nggak kita tulis, kasihan pikiran kita. Iya bener, kasihan loh. Nanti kasihan banget nih, ada begitu banyak kisah-kisah indah yang ingin disampaikan oleh kata hati kita, akhirnya nggak terrealisasi dengan baik. Bener. Kayaknya saya juga sering gitu sih, Neng. Iya gitu ya. Berarti lebih baik ditulis gitu ya, Neng ya? Lebih baik ditulis. Dan di situ pun akhirnya kita menemukan bahwasanya kita bisa memiliki karya tanpa harus menunggu kaya. Wah, luar biasa. Apa Neng bisa diulangi, Neng? Kita harus berkarya tanpa harus menunggu kaya. Wah, luar biasa sekali ya quotes-nya. Nah, jadi saya setuju banget sih, Neng. Ngapain harus nunggu kaya gitu kan? Kalau memang bisa, kalau bisa berkarya, dengan suasana yang ada gitu ya, dengan keadaan yang ada. Mungkin ada bagian favorit yang paling Neng Lia favoritkan, boleh dibacakan Neng buat happy people yang ada di rumah. Iya. Salah satunya ada di sini tentang Dear Pagi. Jadi saya berusaha berinteraksi dengan pagi. Karena pagi itu kan awal hari kita. Kalau kita mengawal dengan indah, insya Allah indah terus deh sampai kita. Moodnya terjaga terus gitu ya, Neng. Sampai di akhir hari. Dear Pagi, selamat datang kembali setelah penat kisah yang terlalui.
syukurlah kau masih menampakkan diri. Namun ada satu pinta dari diri ini. Janganlah kau bertanya tentang ilalang ini. Mengapa bermula kecil ia menjulang tinggi? Bukankah itu wujud fitrah dari ilahi? Ia tidak perlu makan layaknya manusiawi. Cukuplah hujan dan sinar matahari menyinari. Karena ilalang tercipta sebagai makhluk mandiri. Dan kekuatannya pun muncul dari pribadinya sendiri. Wah, luar biasa. Jadi menurut saya itu apa ya? Kita harus tahu lah bahwasanya kita bisa kok mandiri. Kita bisa menjadi pribadi yang super. Oke. Super itu apa sih? Sociable, unik, kemudian problem solver, empati, kemudian responsibility, resolution, dan resilience. Jadi ada 3 R. Oke. Apa Iya. tuh Ning maksudnya tuh Ning? Perempuan harus punya ini gitu ya? Iya. Apa nih Jadi maksudnya? yang pertama adalah kita ini kan makhluk sosial. Ya udah, tetaplah bersosial. Kita hidup di era digital saat ini. Ya udah, jadikan era digital itu menjadi kemampuanmu membangun relationship yang baik dengan banyak orang. Kita memiliki sikap yang atau karakter yang unik. Jangan merasa aneh, ya kan? Kalau kamu unik bukan berarti kamu aneh. Oke. Kalau kamu beda, jangan pun merasa beda itu adalah hal yang negatif loh. Oke. Tapi kamu karaktermu itu ya udah, cintai diri sendiri. Kemudian problem solver adalah bagaimana kamu menyelesaikan masalah di dirimu sendiri. Kemudian kamu empati kepada orang lain. Betul. Kamu responsibility, tanggung jawab dengan hidupmu, waktumu. Cintailah tanggung jawab yang kamu miliki. Kemudian resolution, kamu memiliki resolusi apa sih target impianmu. Kalau memang kita punya banyak resolusi yang apa ya, mungkin agak sulit, maka ambillah resolusi yang termudah yang bisa kamu gapai saat ini. Yang agak sulit udah nanti aja menyusul. Kemudian resiliensi, bagaimana kamu bisa bertahan diri seperti halnya ilalang ini. Oke, wah luar biasa sekali. Keren banget Iya. nih quotes-quotesnya Ning Lia ya. Jadi apa tuh namanya Ning Lia, ini buku ini terinspirasi dari apa sih Ning Lia sebenarnya? Dari kisah hidup. Oh, kisah Ya hidup memang siapa? memang ada bagian kisah hidup memang dalam artian apa ya? Memang ada sisi traumat, ada sisi luka mungkin ya, luka. Oke. Dan itu memang saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang terluka hatinya, kemudian dia mengambil jalan pintas, ada yang bunuh diri dan sebagainya. Jangan, tolong jangan, karena bisa jadi cerita bermula dari luka sebelum akhirnya menjadikan cinta berujung pada bahagia. Begitu. Oke, Nah, tepuk tangannya. luar biasa sekali. Intinya jangan takut terluka, nggak apa-apa. Biar sudah kita pernah terluka, asalkan akhirnya happy ending. Oke, jadi jangan takut terluka karena apa? Karena yang manis-manis akan segera datang nih, Alhamdulillah. Ning Lia. Seperti yang akan saya berikan kepada Ning Lia ini ya. Ini adalah sesuatu yang manis. Nah, ini merupakan salah satu produk dari UMKM Oke. Surabaya nih, Ning Lia. Kita lihat ya apa ini. Jadi keren banget. Iya, ini cakep adalah banget. dosis Ning Lia. Ini adalah donat sosis. Oh, dosis. Betul. Iya, jangan Nah. overdosis ya. Jangan Jadi ya. makannya satu aja, sisanya Oke, buat yang lain dibagi-bagi. Jangan makan semua sendiri. Oke, Itu nih bisa namanya pelit. Ning Lia pegang dulu. lucu Sama banget ini sih, nih ya yang Allah, tadi sumpah. aku cerita manis tuh, Keren Ning Lia. Betul. Nah, ini Oh, tuh ini beneran deh. iya, ini ada yang Sumpah. rasa Oreo coklat juga nih. Sampai bingung nih tempatnya taruh mana gitu ya, Ning Lia. Dia pinter banget ya. Itu juga. Iya. Dia keren loh, sumpah ini keren. Ini keren banget Ning Oke, Lia dan oke. juga ini murah banget. Harganya berapa, Tim? 3.000. Ih, murah Ini satu banget. pieces murah banget, terus enak lagi Ning Lia. Iya, Kalau harga yang dosisnya merakyat. satu boxnya 10.000 isi 2, yang isi 2 nih Ning Lia kan Oke, murah oke. banget ya. Baik. Murbang ya kan? Iya, Murah banget. murah banget. Nah, Ning Lia dan juga happy people yang ada di rumah, di podcast Nengzila ini kita menerima produk sponsor dari teman-teman UMKM nih Ning Lia. Ini Gratis. Silakan dimakan Ning Lia sambil apa itu namanya menunggu Iya. iklan yang berikut ini nih Ning Lia yang Ini- sudah mensponsori kita. Iya, dan dia curly gitu. Iya, liatin, lucu kan aduh, ya, curly, Ning tapi Lia. nggak bikin geli. Oke, nah Cakep, ini sumpah, juga bener cakep. betul, ada juga nih Enak. Ning Lia Sukma, kemudian Ih, Ung Enu Sukma Coffee. bagus banget tuh. Betul, Iya. itu susu kurma madu Ning Aduh. Lia. Ada Kopi Bos dan juga Iya, Kopi ada Bos, produk oke. jahe nih Ning Lia dari teman-teman UMKM di Surabaya. Nah tadi kita dapat banyak ilmu dari Ning Lia, ngobrolnya seru banget Iya. juga gitu ya. Suka sekali juga dengan quotes-quotesnya Ning Lia. Nah tapi Ning Lia sayang banget kita udah ada di segmen akhir Aduh, nih gitu ya. iya, betul. Nah apa tuh namanya, sebelum mungkin kita berpamitan sama happy people yang ada di rumah,
ini dong Neng Lia titip pesan buat Iya. teman-teman ibu-ibu atau Iya. happy people yang ada di sana gitu ya. Bagaimana cara kita menghadapi teknologi Iya. saat ini nih Neng Lia? Monggo Neng Betul Lia. sekali. Jadi apapun yang sedang berkembang saat ini mau tidak mau kita harus hadapi dan cintai. Oke. Seperti halnya dalam teknologi, oke, kita bisa berkata bijaklah berteknologi. Oke. Tapi coba saya tambahkan, bijaklah berteknologi seperti halnya bijaknya kamu mencintai diri sendiri. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Nezila. Terima kasih Neng Lia. Ini sebelum pamitan sama Happy People, kalau boleh tahu harganya berapa nih Neng Lia? Bukunya Kalau nih. di online shop sih memang kita ambilnya harga standar ya, Oh, 50.000. Cuman banyak juga yang saya bagi-bagi gitu Oh aja. gitu. Nggak apa-apa. Oke, baik, luar Iya. biasa. Terima kasih banyak Neng Lia atas waktunya Terima kasih, sudah hadir Neng di Zila. acara podcast Neng Zila. Iya. Semoga tidak kapok ya Neng Oh, Lia sama ya. sekali. Oke, baik. Nah, untuk happy people yang ada di rumah masih di studio GF Wedding Service, nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih Neng Lia. Oke, tetap happy Tetap untuk happy people-people semuanya. Oh iya Neng Lia, lupa. Ada satu lagi nih, kita mau kasih oleh-oleh nih buat beruntung Neng banget. Lia. Alhamdulillah, ya Allah. Oke, ini Rezeki, adalah produk rezeki. dari Wong NU Coffee nih Neng Lia. Keren banget. Oke. Boleh saya buka ya kan? Boleh silakan Neng Lia. Oh, ini cakep banget ya kan? Aduh, dia bener-bener kemasannya keren banget. Iya, nih. ini kemasannya praktis nih Neng Lia. Jadi Robusta kopi, gula tinggal dimasukkan aja. Gitu. Iya, yang Tinggal jelas tambahin. ini bagus banget. Secara eye catchingnya udah dapet banget. Betul. Kalau rasa, kalau mau ya udah beli aja sendiri ya kan. Masa mau gretongan sih? Oke. Luar biasa. Baik. Sampai ketemu lagi happy people yang ada di rumah semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Neng Lia.